Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Kesehatan sebagai bukti bahwa kita masih bernafas, kita masih bisa beraktivitas. Kesempatan bahwa waktu subuh ini, waktu fajar ini adalah waktu yang sangat mulia, yang sangat penting, karena semua orang atau tidak semua orang bisa melampauinya waktu fajar ini dengan melakukan amaliyah yang utama, yaitu sholat berjamaah. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang bugar, bahkan seperti para atlet, tapi untuk datang ke masjid ini adalah bukan persoalan sepele, tapi adalah persoalan yang berat. Hanya orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu mengendalikan dirinya, dan memperkuat keinginan, memperkuat niat untuk bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Maka kita syukuri dengan qaul alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan nikmat ini akan terus bertambah, nikmat ini terus mengalir di dalam sekujur tubuh kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala suri teladan dan ajarannya. Kita sampai saat ini terus mengamalkan, melanjutkan misi kenabian dengan senantiasa berakhlakul karimah, dengan senantiasa mengimplementasikan, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubassiruhum rabbahum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, ayat ini relevan untuk kita renungkan seiring dengan pergantian tahun, di mana kita sudah berada pada tahun 1447 Hijriah. Kita sudah berada di abad ke-15 Hijriah. Sudah mau memasuki, masih dalam perjalanan. Kalau 1400 ini adalah 14 abad yang lalu, maka kita menuju ke abad 15, sudah berada di 1447
Hijriah. Ini perjalanan yang panjang dari satu historis ataupun sejarah kehidupan umat manusia dan ajarannya. Maka ketika awal Hijriah ini ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai suatu tanda perjalanan ataupun kalender Hijriah sebagai suatu pegangan bagi umat Islam di dalam beraktivitas beribadah. Maka pergantian tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa introspeksi diri, untuk senantiasa muhasabah. Ya, sebenarnya untuk muhasabah bukan menunggu akhir tahun ataupun awal tahun, tapi setiap hari kita senantiasa mengkalkulasi amal-amal kita yang positif maupun amal-amal yang kita yang negatif, sehingga untuk berusaha untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri dan menyempurnakan diri agar optimal di dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 20 sampai 21 ini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, berjuang pada jalan Allah, bi amwalihim dengan harta benda, wa anfusihim dengan fisik atau diri mereka sendiri, a'damu darajatan indallah, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang merebut kemenangan. Jamaah rahimakumullah, saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum merdeka. Di antaranya adalah kaum muslimin yang berada di Palestina. Kondisinya masih dijajah. Mungkin Indonesia sudah berpengalaman 3,5 abad dijajah, hanya saja terlihat bahwa jamaah di sini tidak ada yang mengalami masa penjajahan itu. Sudah lewat ataupun mungkin bersentuhan pada masa-masa terakhir penjajahan. Kita hanya mewarisi kemerdekaan. Betapa nikmat orang yang merdeka, aktivitasnya tidak terganggu sama sekali, tidak ada ancaman. Tapi kita membayangkan beberapa tayangan di media sosial ataupun televisi, begitu mengerikannya roket meluncur ke rumah-rumah penduduk. Dan kita menyaksikan betapa rumah sakit itu penuh dengan korban-korban. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur kita tidak mengalami itu. Tapi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, sekaligus juga menumbuhkan solidaritas sosial kita untuk berempati kepada mereka. Kemudian kita mengirimkan doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita itu terbebas dari penjajahan ataupun genosida, pembunuhan manusia yang tak beradab. Maka dengan ini juga kita mengirimkan bantuan yang semampu kita lakukan, baik itu berupa sembako ataupun mungkin dana-dana yang cukup untuk mereka melalui donasi-donasi. Ini adalah bagian dari berjihad, berjuang pada jalan Allah, membantu mereka. Karena kita tidak punya kesempatan untuk berjuang mengangkat senjata, tapi perjuangan kita justru adalah perjuangan untuk menegakkan bagaimana kita tidak tunduk pada hawa nafsu kita tidak tunduk kepada goda rayu setan. Inilah jihad yang setiap saat harus kita tegakkan, kita lakukan. Maka ini adalah jihad yang besar,
karena akan kita lalui sepanjang hayat masih dalam badan kita. Jamaah rahimakumullah, maka dalam diri kita atau kita berjuang dengan diri kita adalah bagaimana diri kita ini bisa lebih baik dari hari kemarin pada saat ini. Kemudian hari yang akan datang tentu akan lebih baik daripada hari ini. Sejarah kita memang terdiri dari 3 bagian, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sedangkan yang akan lewat ini adalah tugas bagi kita untuk menyempurnakan ikhtiar dengan senantiasa berusaha mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Ini semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita, menjadi panggilan bagi diri kita sekalian. Maka apabila kita mampu untuk berjuang, baik itu dengan harta yang kita miliki, terutama adalah dalam konteks ini adalah memakmurkan masjid. Perjuangan kita sebenarnya enteng-enteng ya, yaitu bagaimana memakmurkan masjid kita, menyamarakkan ibadah dengan kegiatan amaliyah yang ada di masjid. Ini bagian dari jihad kita. Kemudian kita juga berhijrah, pindah dari perilaku yang positif, dari perilaku yang negatif menuju perilaku yang positif. Jadi rongrongan godaan setan itu senantiasa menggelincirkan kepada kita untuk senantiasa berlaku yang negatif. Jadi setan itu senantiasa memujuk kepada diri kita untuk berlaku su' atau sesuatu maksiat kepada Allah. Jadi perbuatan yang apapun bentuk perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah itu adalah merupakan rayuan ataupun godaan setan. Sementara kalau kecenderungan untuk senantiasa berbuat baik, itu adalah yang keluar dari suara hati kita. Jadi apa yang kerentek di dalam hati kita itu sebenarnya merupakan petunjuk bagi kita untuk senantiasa berbuat baik. Namun ketika detik pertama itu biasanya langsung bernegosiasi, gak usah ke masjid. Nah, ini contohnya. Atau nanti negosiasi dengan setan, mengko wae komate sesuwi. Ya jelas jam 10 menit dari azan itu komat kalau di masjid kita. Maka setan itu mempengaruhi kita, sangat halus, sangat tajam itu suara-suara itu. Tapi suara hati kita itu tidak bisa selak atau tidak bisa mengingkari. Sehingga kita timbul ketika itu bersuara pada diri kita, itu sudah akan mendorong kita. Tapi kalau kita mentoleransi, ngosek wae, lama-lama kalau kita itu mentradisikan, itu akan menjadi kuat dan puncaknya adalah kita meninggalkan atau tidak datang ke masjid itu. Itu adalah kemenangan bagi setan. Sehingga setan itu senantiasa membujuk kita untuk senantiasa negatif. Sementara sebenarnya naluri manusia atau fitrahnya manusia tadi suara kebenaran. Hanya lingkungan sajalah yang mempengaruhi, pengaruh-pengaruh apa yang ada di sekitar kita ini berpengaruh kepada diri kita. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada apa ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Takut mendapatkan siksa dari Allah. Takut untuk sesuatu yang negatif, yang berdampak kepada kehidupan di akhirat. Maka keimanan kepada Allah itu adalah menjadi kunci yang bisa menuntun kita. Di ayat selanjutnya, yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Nah, mereka itulah orang-orang yang merebut kemenangan. Ini ulaika humul faizun. Yubassiruhum
Allah menggembirakan mereka dengan mengaruniakan rahmat. Jadi yubasyiruhum birahmatin, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berhijrah kemudian berpindah, baik itu dari tempat yang negatif ke tempat yang positif, maupun dari perilaku negatif kepada perilaku yang positif, serta berjuang dengan segala yang dimiliki, baik itu berupa harta maupun berupa diri kita sendiri, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka atau Allah menggembirakan kepada mereka dengan mengkaruniakan rahmat, ridho, waridwanin, wajannatin lahum fiha na'imu mukim, dan surga yang di dalamnya bertaburan nikmat yang abadi. Maka saat ini memang kita tidak bisa membuktikan secara kasat mata apa kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita peroleh kelak nanti. Hanya dengan akal dan pikiran kita, dengan informasi ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan surgawi, tentu ini adalah menjadi motivasi kita untuk meraihnya dengan senantiasa beramal, senantiasa berperilaku yang positif, berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah rahmat, ridho, dan jannatin naib ini yang penuh dengan kenikmatan ini akan kita raih. Tentu ini harus dengan jihad ya, bersungguh-sungguh mengerahkan segala potensi kita. Karena yang namanya surga itu adalah bertingkat-tingkat, level-level, maka kita tidak hanya sekedar meraih yang terendah, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk sampai pada level tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Maka kita harus berjuang sekuat semampu yang kita miliki, dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan keistiqomahan. Insya Allah kita bisa meraih bersama-sama di dalam surga yang dijanjikan Allah. Semoga di tahun baru ini kita diberikan rahmah, hidayah, barokah, dan kenikmatan, sehingga kita bisa melanjutkan misi kenabian Nabi Muhammad SAW dengan berakhlakul karimah, dengan akhlak yang terpuji, melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Mekaten yang bisa kami sampaikan, semoga mutiara dari surat At-Taubah ayat 20 sampai 21 ini menjadi panduan bagi kita untuk meraih kenikmatan yang abadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.